saudara-saudara sekalian, bersyukur pada Tuhan kita berkumpul lagi di persekutuan doa malam ini, di night prayer meeting kita. Sebelum kita memulai persekutuan doa ini, mari kita bersyukur atas kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita dan melawat kita. Kita mau naikkan pujian nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kebesarannya Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Kita mau angkat pujian ini dari awal lagi. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita, nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, bagi Dia. Sebelum kita melanjutkan persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini untuk night prayer meeting kami ya Bapa. Bapa, dalam night prayer meeting kali ini, Engkau tolong bimbing kami, Engkau tolong sertai kami supaya kami dapat lebih baik lagi dalam menjalani minggu ini ya Bapa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada sepanjang minggu ini. Kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur atas pekerjaan kami yang lancar, studi kami yang lancar. Kami juga bersyukur atas keluarga kami dan komunitas kami di GKI Sydney yang telah Engkau bentuk bagi kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan persekutuan doa kami. Engkau yang akan selalu sertai persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berkap syukur. Amin. Kita mau selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan selalu melingkupi kita, Tuhan selalu menaungi kita dengan sayap-Nya. Kita mau angkat pujian Lingkupiku. Dengan sayapmu
jiwaku tenang ya Bapak. Biarlah itu menjadi doa kita sama-sama. Tuhan melingkupi kita dengan kasih setianya hari lepas hari. Karena kita sadar bahwa tanpa kasih setia Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu biarlah doa kita, Tuhan melingkupi kita, Tuhan menaungi kita, Tuhan terus menjaga dan memelihara kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami rindu hidup kami semakin hari semakin diarahkan dan dibawa untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan disitulah kami boleh mengalami keindahan Tuhan, mengalami kasih-Mu yang semakin hari semakin nyata, melingkupi kami, menaungi kami, menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, dan biarlah menjadi waktu satu persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Ketika kami muji, ketika kami membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca dari Matius pasal 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Matius pasal 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya,
Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, cerita ini memang mirip dengan cerita dalam peristiwa yang beberapa minggu yang lalu kita sama-sama baca dan renungkan dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka ada beberapa orang yang menganggap bahwa cerita ini sama dengan cerita yang terdapat dalam Matius pasal 14 itu, saudara. Alasan mereka karena murid-murid tidak mungkin begitu saja mengucapkan ayat 33 dalam bagian yang kita baca tadi, gitu ya. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Nah, seperti itu. Nah, tapi bagian ini, Bapak Ibu terkasih, jelas sekali tidak sama dengan Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Karena ada begitu banyak perbedaan yang terdapat di dalam dua peristiwa yang tercatat di dalam Injil Matius ini, saudaraku. Dalam Matius pasal 15 yang kita baca, ada 7 roti dan beberapa ikan kecil yang dibagikan. Tapi dalam Matius pasal 14 jelas itu ada 5 roti dan 2 ikan. Dalam bacaan yang baru kita baca ada 4.000 orang, dan sebelumnya dalam Matius pasal 14 ada 5.000 orang. Dalam ayat 35 yang kita baca disebutkan mereka duduk di tanah, sementara dalam pasal 14 mereka duduk di rumput. Sisa yang ada dalam bacaan kita malam hari ini itu 7 bakul. Sementara di pasal 14 itu sisanya 12 bakul. Dalam bacaan kita ini terkait dengan orang-orang yang hadir itu adalah non-Yahudi. Tetapi di Injil Matius pasal 14 itulah orang-orang Yahudi, begitu. Nah, di samping itu, saudaraku, jelas kalau kita melihat Injil Markus, maka terlihat jelas kedua cerita yang mirip, tetapi sebetulnya adalah bukan cerita atau bukan peristiwa yang sama, begitu. Nah, kenapa cerita ini atau kisah ini terjadi begitu mirip, saudaraku? Nah, saudara terkasih, peristiwa ini merupakan jelas peristiwa kedua di mana Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan roti yang sangat sedikit. Dan dalam kisah ini jelas diceritakan bahwa
yang menggerakkan Yesus, yang membuat Yesus untuk melakukan mukjizat itu adalah belas kasihannya kepada banyak orang. Kita melihat betapa besar belas kasihan di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mudah sekali digerakkan oleh yang namanya belas kasihan untuk do something, melakukan sesuatu. Dan inilah belas kasihan yang sejati. Yesus melakukan sesuatu karena digerakkan oleh belas kasihan. Dan belas kasihan itu disertai dengan tindakan, dengan sebuah aksi belas kasihan itu. Karena belas kasihan tanpa tindakan, tanpa sebuah aksi, bisa jadi itu hanya sekedar belas kasihan atau kasihan saja gitu ya, tapi tidak ada aksi. Nah, tindakan tanpa belas kasihan bisa menjadi tindakan yang pura-pura saja. Nah, tapi dalam bagian ini jelas Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan dan pada akhirnya dia melakukan sesuatu karena belas kasihan tersebut kepada orang banyak. Nah, yang menarik yang harus kita sadari adalah belas kasihan Yesus itu tidak hanya mencakup keadaan rohani daripada umatnya saja, tapi Yesus juga selalu berbelas kasihan dan memperhatikan keadaan-keadaan jasmani mereka. Tuhan Yesus memang sedih melihat kedegilan hati, melihat kebusukan, kemunafikan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat saat itu. Tetapi Yesus juga sedih melihat kondisi jasmani umat Tuhan. Oleh sebab itu Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika dia melihat orang banyak itu lapar. Nah, seharusnya itu juga menjadi dasar belas kasihan kita untuk melakukan tindakan-tindakan, melakukan sesuatu yang konkret yang didorong oleh belas kasihan tersebut. Nah, Bapak yang terkasih, menariknya adalah para murid yang telah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan pada pasal yang ke-14. Namun mereka masih juga belum mengerti bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup memberi makan kepada banyak orang. Mereka masih bingung bagaimana mendapatkan roti di tempat yang sunyi itu untuk 4.000 orang. Kenapa mereka masih bingung? Saudaraku, memang saudaraku sulit untuk dijelaskan kenapa mereka bingung. Bahkan kalau kita melihat setelah mukjizat ini pun, saudara, mereka juga masih belum mengerti, saudaraku. Kalau kita lihat dalam catatan Matius pasal 16 ayat 8 sampai 11, saudaraku. Namun ketidakmengertian para murid itu harus juga menjadi bahan renungan bagi kita sekalian. Artinya kita memang tidak lebih baik daripada para murid. Kenapa? Karena betapa sering kita juga melangkah di dalam hidup kita, menjalani hidup kita juga dengan penuh kegentaran, penuh dengan ketakutan. Karena tidak ada dalam tanda petik makanan, dalam tanda petik roti. Kita takut kurang uang, kita takut kurang ini, kurang itu, takut tidak ada jaminan di masa depan, takut tidak bisa membiayai ini itu dengan gaya hidup kita yang baik, saudaraku, takut tidak cukup untuk menghidupi keluarga, takut untuk menghidupi atau menjalani masa depan dan sebagainya dan sebagainya. Kita merasa kita tidak tahu dari mana mendapat roti itu, mendapat tanda petik roti itu di tengah-tengah
tempat yang gersang, tempat yang sepi, dan itu harus mencukupi begitu banyak kebutuhan-kebutuhan, saudara. Kadang-kadang kita lupa bahwa Allah pernah melakukan perkara yang luar biasa, pernah memberi makan 5.000 orang, dan dalam bagian yang kita baca ini dia memberi makan 4.000 orang. Kita lupa bahwa Allah pernah memberi makan seluruh bangsa Israel pun di padang gurun selama 40 tahun tanpa kekurangan. Kita lupa banyak hal. Kita lupa bahwa Allah sanggup menumbuhkan pohon-pohonan dari bumi ini sebelum manusia dijadikan, hanya dengan berfirman saja, dengan memerintahkan mereka untuk bertumbuh dan tumbuh. Kita lupa bahwa firman-Nya yang menyebabkan segala sesuatu itu terjadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, itu yang seringkali terjadi, saudara. Maka dalam bagian ini, saudaraku, kita harus menyadari hal itu. Maka dengan penuh kesabaran Yesus pun berkata kepada mereka, untuk mencari apa yang ada pada mereka, untuk mencari makanan yang ada pada mereka. Dan Tuhan mengerjakan mujizat dengan memakai apa yang telah lebih dulu Dia berikan kepada kita. Dia balik bertanya, kamu punya apa? Ada apa yang mereka miliki, yang ada di tengah-tengah mereka, dan yang notabene adalah juga pemberian daripada Tuhan. Dan Tuhan mengerjakan mujizat dengan memakai apa yang telah lebih dahulu Dia berikan kepada kita, apa yang lebih dulu Dia percayakan kepada kita, apa yang lebih dulu Dia berikan semuanya kepada kita. Dan Tuhan memberkatinya untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang kita pikir kita tidak mampu untuk memenuhinya. Kita tidak mampu untuk mengatasinya. Dan apa yang terjadi? Dan itu jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup kita sendiri kerjakan. Dia memberikan, Dia mencukupi jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Bukankah di dalam hidup kita pun tanpa sadar kita mengalami mujizat sebenarnya di dalam hidup kita yang seperti itu. Kita kalau hitung-hitung, kita mikir-mikir dengan penghasilan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada, secara kalkulasi rasa-rasanya, wah, secara hitung-hitungan, saudaraku, rasa-rasanya, wah, tidak mungkin. Tapi toh bukankah Tuhan bisa mencukupi seluruh kebutuhan kita, bahkan mungkin lebih daripada apa yang kita pikirkan. So, sebetulnya tanpa sadar ada banyak mujizat-mujizat yang seperti itu yang terjadi di dalam diri kita. Maka Tuhan Yesus ingin mengajarkan para murid, apa yang ada padamu, bawalah kemari. Dan apa yang ada padamu itu justru tidak hanya memenuhi kebutuhan murid-murid itu sendiri, tapi menjadi berkat besar yang memenuhi kebutuhan begitu banyak orang yang saat itu membutuhkan.
So yang terkasih, kita bersyukur karena Allah adalah Allah yang sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Dua peristiwa yang sama, yang ingin mengajarkan kita untuk tetap percaya, tetap bergantung bahwa Allah adalah Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan umatnya. Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihannya. Dan Tuhan melakukan mujizatnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rohani mereka, tapi Tuhan juga mempedulikan kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka. Inilah pernyataan kedua kali dari Yesus bahwa Dialah Allah yang memelihara kehidupan manusia. Dia memelihara umatnya sehingga umatnya cukup dalam segala sesuatu. Bahkan saya boleh katakan berkelimpahan. Dia memperhatikan segala kebutuhan kita. Dan sadarilah, Tuhan mengerjakan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh itu mari kita belajar untuk memiliki iman yang terus diperkuat oleh karena peristiwa-peristiwa, oleh karena mujizat-mujizatnya yang terjadi dalam diri kita. Kuasanya yang bekerja di dalam dan melalui kita. Kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Dia adalah Allah yang berbelas kasihan senantiasa di dalam hidup kita. Kita tahu Dia akan memelihara segala sesuatu yang menjadi miliknya hingga pada akhirnya. Dia memelihara umatnya. Dia memelihara domba-dombanya. Dia juga akan menjaga kehidupan kita, umat gembalaannya. Dia mencukupkan segala sesuatu. Bahkan kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Oleh sebab itu, mari kita tetap megang Dia. Mari kita tetap bersandar kepada Dia. Dan syukur untuk perbuatan tangannya yang ajaib di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh melihat kembali bagaimana Tuhan berkarya. Bagaimana Tuhan berbelas kasihan untuk umat-Mu ya Tuhan. Tuhan memperhatikan bukan hanya sisi rohani kehidupan umat-Mu, tapi juga Engkau mempedulikan sisi-sisi kehidupan jasmani umat-Mu. Tuhan begitu peka terhadap kebutuhan umat-Mu yang sedang lapar, yang sedang haus, yang membutuhkan pertolongan dari sisi jasmani. Dan hati-Mu selalu tergerak oleh belas kasihan yang amat sangat. Dan untuk melakukan tindakan, melakukan sesuatu, melakukan seturut dengan kuasa dan mujizat-Mu bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah peristiwa-peristiwa seperti itu membawa kami untuk semakin percaya, semakin bergantung, dan semakin bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari siapkan hati kita mengambil waktu berdoa bersama-sama untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama satukan hati, mari kita berdoa. Yang pertama, mari kita doakan untuk proses pilkada yang sementara berlangsung. Saudaraku, dari pagi tadi, saudaraku, pemilihan kepala daerah di beberapa
nyata di Indonesia sudah berlangsung, dan mungkin saat ini dalam masa proses penghitungan rekapitulasi suara. Nah, kita doakan supaya semua proses berjalan dengan baik. Panitia daripada pilkada ini Tuhan terus berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hati yang jujur, dan biarlah pada akhirnya sungguh-sungguh terpilih orang-orang yang sungguh-sungguh dikehendaki Tuhan, yang sungguh-sungguh memiliki jiwa yang melayani untuk perkembangan sebuah kota, sebuah masyarakat yang lebih baik. Mari kita angkat suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk proses pilkada yang sudah boleh berjalan hari ini di Indonesia, di beberapa kota secara serentak dilakukan di wilayah Indonesia, dan kami menyerahkan seluruh proses dan secara khusus untuk rekapitulasi suara, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan sampai pada akhirnya sungguh-sungguh panitia pelaksana daripada pilkada ini semuanya Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga pada akhirnya semua proses boleh selesai, dan ada pemenang daripada peserta pemilihan kepala daerah ini yang akan menjadi kepala daerah, dan kami menyerahkannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, dan kami rindukan biarlah terpilih kepala daerah yang sungguh-sungguh sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, yang kami rindukan membawa masyarakat, membawa kota, membawa daerah menjadi masyarakat, menjadi kota yang sungguh-sungguh semakin berkembang. Kami menyerahkan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi, kami berdoa semua proses berjalan dengan baik, dan ini juga tidak menimbulkan klaster-klaster baru, karena semua proses dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ada. Kami menyerahkan seluruh proses pilkada dan seluruh rangkaian yang harus dijalani ke depan dalam berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga doakan untuk isu-isu yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, baik masalah EPI, masalah Papua, masalah COVID. Kita doakan biarlah semuanya dalam kontrol dan pemeliharaan Tuhan. Berkati pemerintah, secara khusus Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran para menteri, supaya Tuhan terus berikan hati yang sungguh-sungguh melayani masyarakat, melayani bangsa, melayani negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Mari kita doakan sama-sama supaya semuanya dalam kendali, semuanya dalam kontrol. Kita doakan untuk TNI dan Polri supaya tetap solid menjaga keutuhan NKRI. Mari kita angkat suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk suasana di Indonesia terkait dengan COVID, terkait dengan masalah FPI, terkait dengan masalah Papua, terkait dengan masalah korupsi yang ada. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus berikan hikmat pemerintahan Jokowi secara khusus bersama kabinetnya, bersama kepala-kepala daerah yang ada, DPR dan sebagainya. Kami rindukan supaya mereka sungguh-sungguh memiliki hati melayani sebagai pelayan masyarakat, sebagai hamba Allah yang Tuhan izinkan berkuasa untuk menata kehidupan berbangsa dan negara yang lebih baik. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan berikan hikmat untuk mereka, berikan roh takut akan Tuhan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk Polri, berdoa untuk TNI, supaya mereka tetap solid menjaga keutuhan daripada NKRI. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh masalah-masalah, baik sosial, masalah politik, masalah-masalah yang ada
sepenuhnya ke dalam tangan dan berkat Tuhan. Hikmat Tuhan terus menjadi bagian daripada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan pemerintahan Australia dalam pemulihan ekonomi, saudaraku. Nah, kita bersyukur ekonomi sudah mulai menggeliat, di mana-mana sudah ramai, tapi supaya masyarakat juga tetap waspada karena namanya pandemi COVID secara universal, secara dunia belum berakhir. Nah, kita doakan supaya tetap protokol kesehatan tetap dilakukan, tapi juga mereka juga boleh mulai beraktivitas dengan lebih leluasa lagi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemerintahan Australia. Tuhan, terima kasih untuk situasi Australia yang semakin lebih baik, pembukaan border untuk interstate yang ada, bahkan pemulihan ekonomi yang kami lihat mulai menggeliat lagi. Situasi yang sudah mulai ramai, kami bersyukur untuk itu. Tapi kami berdoa Tuhan terus berikan kewaspadaan untuk masyarakat, boleh tetap menjaga kesehatan bersama-sama guna mencegah COVID ini. Kami menyerahkannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus pimpin, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk rencana daripada Natal kita, saudaraku, yang akan diselenggarakan tanggal 25. Doakan panitia dengan segala persiapan-persiapan yang ada. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Juga nanti tanggal 27 ada kebersamaan anak-anak youth kita. Kita doakan juga Tuhan memberkati. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan kita doakan di masa-masa pandemi, sukacita Natal, damai Natal terus tetap menjadi bagian hidup kita, umat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk itu. Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh rangkaian Natal kami, dan sampai tanggal 25 nanti kami akan merayakan Natal bersama-sama. Dan biarlah ini menjadi satu momen yang indah, walaupun di tengah pandemi, tapi kami tetap tidak kehilangan makna Natal, tidak kehilangan sukacita Natal, tidak kehilangan damai Natal itu di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama untuk penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan seluruh persiapan-persiapan panitia ke dalam tangan Tuhan, baik bidang ibadah dan seluruh bidang yang terkait. Kiranya Tuhan juga menolong berkati. Jemaat berikan antusias, berikan kerinduan yang sangat untuk kami boleh merayakan Natal bersama-sama di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita terus doakan untuk saudara-saudara kita di tengah-tengah kelemahan tubuh yang ada. Saudaraku, besok Pak Aan akan menjalani operasi paru-parunya. Kita doakan supaya Tuhan terus tolong, Tuhan berikan kekuatan untuk Pak Aan menjalani proses operasi yang ada. Tuhan tolong, Tuhan berkati Pak Aan dalam masa pemulihan pasca operasi juga. Doakan Pak Yudi, bersyukur untuk semua proses operasi yang sudah boleh berjalan dengan baik. Dan kita terus doakan untuk masalah penyumbatan ke bagian otaknya yang agak bermasalah. Kita doakan supaya juga Tuhan tolong, Tuhan juga pulihkan. Kita doakan juga untuk Pak Pomi, juga dalam kondisi livernya, supaya Tuhan juga tolong. Juga masalah diabetesnya, biarlah semuanya dalam berkat Tuhan. Kita mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Dan kita berdoa untuk setiap jemaat, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan senantiasa. Mari kita angkat suara, kita doa sama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan terus meliharakan jemaat Tuhan.
Kami juga terus doakan untuk saudara kami di tengah-tengah kelemahan fisik, kelemahan tubuh yang ada. Berdoa untuk Pak Aan yang besok akan menjalani operasi paru. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan nyata bagi dia, sehingga dia juga boleh mengalami bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan juga menjamah hidupnya. Kami menyerahkan Pak Aan ke dalam tangan Tuhan, dokter yang menangani bersama tim medis, bahkan seluruh peralatan yang ada. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, sehingga sungguh-sungguh proses operasi berjalan dengan baik, dan Pak Aan juga boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk Pak Yudi, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk tahapan selanjutnya dalam terapi untuk masalah penyumbatan yang ada menuju syarafnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Kami mohon belas kasihan-Mu, sehingga Pak Yudi juga boleh mengalami kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan sendiri. Tuhan berkati keluarga untuk terus boleh bergantung, boleh berharap kepada Tuhan, dan berserah diri. Dan biarlah Tuhan melakukan pekerjaan-Mu yang ajaib, dan kami boleh menghitung berkat-berkat-Mu sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan. Kami terus doakan untuk saudara kami, Pak Pomi. Tuhan juga berkati untuk livernya, untuk diabetesnya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Mohon sekali lagi Tuhan, belas kasihan-Mu untuk Pak Pomi Tuhan, sehingga dia juga boleh mengalami kekuatan-Mu, mengalami kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, jaga pelihara hidupnya, dan Tuhan pulihkan dia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Mungkin kami tidak bisa sebut satu persatu, mungkin di antara mereka saat ini ada yang kurang sehat. Tuhan, Engkau kunjungi mereka. Tuhan campur tangan bagi mereka. Yang berdoa mungkin di dalam masalah-masalah pekerjaan, usaha. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk menjamah hidup mereka, menolong mereka, berikan kekuatan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya saudara-saudara kami dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi ya Tuhan, pimpinan dan pemeliharaan Tuhan terus menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati kehidupan keluarga, berkati masa depan kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam berkat Tuhan. Mungkin kami yang bergumul dengan masalah visa, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Mohon berkat Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, sehingga kami juga mendapatkan kejelasan untuk visa yang kami ajukan. Kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan-pergumulan seluruh jemaat ini dalam berkat dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami menyerahkan malam hari ini dengan segala misterinya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan menjaga istirahat kami, sehingga seperti janji firman-Mu, Engkau menyatakan berkat-Mu pada orang-orang yang dicintai oleh-Mu semasa istirahat, semasa tidur. Dan Tuhan memulihkan kami, meregenerasi sel-sel kami, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang segar oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan siap sediakan bagi kami. Karena kasih setia-Mu selalu baru tiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.